Salam dalam kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai ayat 44 berkata seperti ini. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti ulu hasil, yakni 20 roti jelai serta gandum baru dan dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagi di kala susah, berbagi di kala kekurangan adalah tindakan yang tidak mudah untuk dilakukan. Kelaparan sedang melanda Gilgal menurut kesaksian bacaan Alkitab saat ini. Tetapi di tengah kelaparan itu, Alkitab memberi kesaksian ada seseorang yang berasal dari Baal Salisa membawa persembahannya, ulu hasilnya kepada Allah bagi Elisa. 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Di tengah kelaparan yang melanda orang ini masih tetap setia mempersembahkan syukurnya kepada Tuhan. Ada kemungkinan bahwa orang ini sungguh-sungguh menyadari di tengah kelaparan yang sedang terjadi, Tuhan sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia masih mampu menuai hasil ladangnya. Itulah sebabnya dia datang mempersembahkan ulu hasilnya kepada Tuhan melalui abdi Allah. Tetapi kemudian cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bergeser. Ini bukan sekedar mengenai bagaimana seseorang memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi kemudian persembahan ulu hasil ini ketika diterima oleh Nabi Elisa, dia katakan kepada pelayannya supaya membagikannya kepada orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara, jumlah orang ini ternyata tidak sedikit. 20 roti jelai serta sekantong gandum baru tidak akan cukup menurut hitungan manusia. 100 orang bersama Nabi Elisa sedang dalam kelaparan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Elisa mengingatkan pelayannya bahwa firman Tuhan pasti akan selalu digenapi. Bahwa firman Tuhan katakan orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagi di kala susah, berbagi di tengah ancaman kelaparan, dikumandangkan oleh Nabi Elisa. Supaya apa? Elisa mau membuktikan bahwa firman Tuhan itu tetap berlaku, bahwa janji Tuhan itu tidak pernah pudar, tidak pernah berubah. Tuhan akan mencukupkan semua umatnya ketika mereka berbagi kasih di kala susah. Saudara-saudara, berkat Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan di dalam hidup orang percaya. Bagaimana bisa 20 roti jelai dan sekantong gandum baru memberi makan 100 orang yang sedang dalam kelaparan? Apa yang terjadi sesungguhnya? Saudara-saudara, di akhir bacaan ini dikatakan, dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Ternyata ketika prinsip berbagi di dalam kasih berlaku, tidak ada yang berkekurangan. Semua akan mendapatkan. Bahkan 20 roti jelai tersisa bagi 100 orang yang dalam kelaparan. Pertanyaan,
untuk menantang keberimanan kita, saudara-saudara. Di masa sukar saat ini, adakah kita masih menghitung kasih karunia dan berkat-berkat Tuhan? Adakah kita khawatir dan ragu mempertanyakan firman Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh pelayan Nabi Elisa? Saudaraku, ingatlah, firman Tuhan itu tetap berlaku. Dia senantiasa akan mencukupkan setiap orang yang berbagi. Dua hal yang mesti kita ingat dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, setialah untuk senantiasa bersyukur. Yang kedua, lihatlah dan lakukanlah tindakan solidaritas dalam kasih yang dilakukan Nabi Elisa. Bagaimana dengan kita? Kita pasti siap untuk menjadi saluran berkatnya. Tuhan memberkati.